Hai teman-teman semua, kali ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan uji volume terpindahkan untuk sediaan dosis ganda, baik untuk sediaan oral cair maupun serbuk. Untuk melakukan uji volume terpindahkan, alat dan bahan yang digunakan cukup sederhana loh teman-teman. Yang dibutuhkan yaitu sediaan yang ingin kita uji, kemudian ada gelas ukur, penggaris, dan aquades. Yuk langsung aja kita lihat caranya. Pertama-tama, kita harus memilih 30 dari sediaan yang akan kita uji. Dari 30 sediaan itu, kita ambil 10 sediaan dulu ya, untuk kita uji. Untuk 20 sediaan lainnya kita gunakan apabila dari 10 sediaan tidak memenuhi syarat yang tertera pada interpretasi hasil. Nah, ada sedikit perbedaan di awal cara kerja pada uji volume terpindahkan, di mana sediaan oral cair sudah dalam bentuk larutan, sedangkan untuk sediaan dosis ganda berbentuk serbuk, isinya masih berbentuk serbuk. Sehingga untuk dosis ganda berbentuk serbuk harus direkonstitusi, yaitu dilarutkan dengan larutan pembawa sesuai yang ada pada etiket di botol sediaan. Hanya itu saja ya perbedaan langkah di awal untuk uji volume sediaan dosis ganda, sediaan oral cairan, dan serbuk. Untuk langkah selanjutnya, baik untuk sediaan oral cairan maupun serbuk sudah sama. Nah, setelah itu, dari 10 sediaan ini, kita kocok dulu ya satu persatu. Setelah itu, kita harus mempersiapkan gelas ukur yang kapasitasnya tidak lebih dari 2,5 kali volume sediaan yang kita uji. Gelas ukurnya kita kalibrasi terlebih dahulu dengan cara dimasukkan air sampai sama dengan volume sediaan yang akan kita uji volume terpindahkannya. Kemudian, batas-batas air ditandai dengan label atau spidol. Setelah itu, air bisa dikeluarkan dan gelas ukur yang sudah kita kalibrasi bisa digunakan untuk uji volume terpindahkan sediaan. Setelah itu, isi dari botol dituangkan secara hati-hati ke dalam gelas ukur untuk menghindari pembentukan gelembung udara. Nah, kemudian didiamkan di dalam gelas ukur tidak lebih dari 30 menit. Kemudian, bisa diukur volumenya dari skala yang tertera pada gelas ukur atau dengan bantuan penggaris. Setelah kita tahu volumenya, bisa dicatat di form data pengamatan. Percobaan ini dilakukan untuk 9 sediaan yang sudah dipilih tadi juga. Sediaan yang kita uji dapat dikatakan lolos uji volume terpindahkan jika volume rata-rata cairan yang diperoleh dari 10 wadah tidak kurang dari 100% dan tidak ada satu wadah pun volumenya yang kurang dari 95% dari volume yang tertera pada etiket. Apabila tidak sesuai interpretasi, maka dilakukan uji kembali terhadap 20 wadah tambahan sisa yang tadi sudah dipilih dari awal. Dikatakan lolos uji apabila volume rata-rata sediaan di 30 wadah ini tidak kurang dari 100% dari volume yang tertera pada etiket dan volume cairan yang diperoleh tadi tidak lebih dari satu pun yang volumenya kurang dari 95%, tetapi tidak kurang dari 90% volume yang tertera pada etiket. Nah, gimana teman-teman? Cukup mudah dipahami dan dilakukan bukan uji volume terpindahkan? Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semua ya.